tandanya orang yang diberi hidayah tetap mendapatkan hidayah, serepot apapun mereka tetap menjaga sholat. Nggih Pak Bu nggih. Jadi serepot apapun, ibu-ibu juga repot ngatur anak-anak, ngatur cucunya, mengerjakan pekerjaan rumah, tetap jaga sholatnya, tetap untuk bersedekah, berinfak, tetap untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Begitu juga laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, memang punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, mencari nafkah. Tapi kewajiban mencari nafkah jangan sampai mengalahkan kewajiban sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang-orang yang celaka dan rugi, hidupnya binasa. Orang-orang yang celaka atau orang-orang yang rugi hidupnya, apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kami sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, ya, yang dimana Allah Ta'ala menjelaskan mayahdillahu fawal muhtadi wa maydulil faulaika humul khasirun. Siapapun orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka itu adalah orang-orang yang bahagia hidupnya karena mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, siapapun orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka itulah orang-orang yang rugi, celaka hidupnya. Dan mereka tidak akan mendapatkan rahmat. Surat Al-A'raf 178 nanti dibuka. Di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk hidayah Allah, mereka yang beriman kepada barang gaib, mereka yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, mereka yang gemar berinfak, bersedekah, membantu saudaranya, menyantuni fakir miskin, anak yatim, berinfak di jalan Allah, membantu orang-orang yang berdakwah, berjihad, haji, umroh, dan yang lainnya. Apa yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Itu orang-orang ciri yang mendapatkan hidayah petunjuk. Dan juga termasuk orang-orang yang suka meramaikan masjid. Ya, itu tandanya orang yang mendapatkan hidayah. Dijelaskan di dalam surat At-Taubah surat yang 9 ayat 18. Yang Allah tegaskan di sana, hanya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah lah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, mereka gemar berinfak dan bersedekah, dan mereka hanya takut kepada Allah kalau mereka nanti tidak bisa masuk surga. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. At-Taubah surat 9 ayat 18. Ya. Jadi mudah-mudahan kita yang insya Allah ya rajin ke masjid, rajin untuk sholat berjamaah, menjaga sholat 5 waktu kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, dan hidayah ini terus dijaga sama Allah dan kita pertahankan sampai kita meninggal dunia. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah adalah mereka yang tidak pernah dilalaikan, disibukkan oleh pekerjaan dunia. Mereka yang tidak pernah dilalaikan dengan perniagaan, bisnis, jual beli, apapun, sak repot-repote orang, sak repot-repotnya orang, ketika dia sedang repot, kalau ada panggilan Allah, dia mengutamakan panggilan Allah. Dan ketika dia repot sedang bisnis, jual beli, perdagangan, dia tidak dilalaikan dengan perdagangan tadi, kemudian melupakan sholat, tidak mau sedekah. Mana dalilnya? Kita buka di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat yang 24. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang ke-35 sampai 37. Di akhir ayat Allah mengatakan, yahdillahu linuri may yasha wa yadribul amsalil linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Ayat yang ke-27-nya, ya,
Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabul qulubu wal absar. Apa kata Allah? Allah akan memberikan hidayah petunjuk kepada cahayanya bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah membuat satu permisalan kepada manusia dan Allah itu maha mengetahui. Mereka-mereka yang senantiasa mengagungkan Allah di rumah-rumahnya bertasbih pagi, sore, siang, dan malam. Artinya mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Mereka banyak berzikir, mereka menjaga sholatnya, mereka mendatangi majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, ahli takwa, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, dan yang lainnya, ahli ilmu. Dan juga ayat yang ke-27 kata Allah, mereka adalah yang tidak pernah disibukkan, dilalaikan jual beli, perdagangan bisnisnya, sehingga melalaikan ibadah apa? Sholatnya, melalaikan zikir kepada Allah, dan juga melalaikan dari berinfak atau bersedekah atau zakat. Itulah orang-orang yang takut nanti pada hari kiamat ketika hati mereka bergetar, ketika mata mereka terbelalak, takut mereka nanti masuk neraka. Jadi para jamaah Bapak Ibu, siapa mereka yang mendapatkan hidayah? Siapa mereka? Orang yang tidak dilalaikan dengan bisnisnya, jual belinya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, tandanya orang yang diberi hidayah tetap mendapatkan hidayah, serepot apapun mereka tetap menjaga sholat. Nggih Pak Bu, nggih. Jadi serepot apapun, ibu-ibu juga repot, ngatur anak-anak, ngatur cucunya, ya, mengerjakan pekerjaan rumah, tetap jaga sholatnya, tetap untuk bersedekah, berinfak, tetap untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Begitu juga laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga memang punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, mencari nafkah. Tapi kewajiban mencari nafkah jangan sampai mengalahkan kewajiban sholat. Sama-sama wajibnya, tapi kewajiban yang paling tertinggi, yang paling utama adalah sholat. Makanya kalau kita bahasakan gini, banyak orang mempeng semangat mereka untuk mencari dunia, untuk menafkahi keluarga. Tapi mereka tidak mempeng rajin untuk ibadah sholat, yang padahal itu adalah untuk menyelamatkan keluarganya. Ingat ya, keluarga hanya dikasih dunia, tapi tidak pernah dikasih akhirat. Ini bahaya. Jadi suami atau kepala rumah tangga yang tidak, maaf ya, yang tidak baik, yang tidak bijak, yang tidak sayang tresno kepada keluarganya adalah suami kepala rumah tangga yang tidak pernah mengajak menuju surganya Allah. Caranya bagaimana? Tidak pernah diajak untuk ibadah, tidak pernah diingatkan untuk berzikir, tidak diingatkan untuk menjalankan perintah Allah. Ini adalah pemimpin keluarga atau suami yang membiarkan keluarganya apa? Masuk neraka. Mana dalilnya Ustadz? Insya Allah kita sudah pernah dengar surat At-Tahrim ya, surat yang ke-66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei wong yang mengaku beriman, kalau kalian mengaku beriman, para suami jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka, dari jilatan api neraka. Karena siksa neraka itu paling berat adalah orang yang sering meninggalkan sholat, kebanyakan mereka yang paling berat siksaannya. Ya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang masuk neraka sakor. Dinamakan sakor itu adalah api yang sangat panas. Nah itu. Masalakakum sakor. Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Mereka semasa hidupnya mengatakan, kami ngaku Islam tapi kami nggak pernah sholat.
Kita pending dulu azan dulu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutkan di dalam banyak ayat. Dan mereka adalah orang-orang yang hidupnya beruntung. Dan mereka terhindar dari kecelakaan, kebinasaan, dan kesengsaraan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, di antaranya juga kalau kita membuka, ya, di samping surat An-Nur, surat 24 ayat yang ke-35-37 tadi, mereka yang tidak direpotkan, disibukkan dengan bisnis perdagangan, jual beli, usaha apapun, peternakan, perkebunan, pertanian, dan masih banyak apa? Pekerjaan-pekerjaan dunia yang tidak menjadikan mereka lalai. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan juga mereka orang-orang yang senantiasa hidupnya komitmen, tetap berpegang teguh kepada agama Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, menjauhi larangannya apapun bentuknya, baik itu kesyirikan, dosa besar, bid'ah, yang lainnya juga dosa-dosa yang menjadikan terhapus pahala kebaikannya. Nah, ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-101. Allah Ta'ala mengatakan, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila syiratim mustaqim. Siapapun orang yang hidupnya berpegang teguh kepada agama Allah, apapun keadaannya dia tetap berpegang teguh, tetap mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Meskipun kadang-kadang berlainan, bertentangan dengan perkataan manusia, bertentangan dengan tradisi manusia, kebiasaan-kebiasaan manusia yang menyimpang dari kebenaran. Dia tetap berpegang teguh apapun keadaannya. Dia pertahankanlah kemurnian tauhidnya, akidahnya, imannya, dan tetap menjalankan syariatnya secara penuh, secara kafah. Itu tandanya orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Ta'ala, itu pasti tandanya orang yang diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi hidupnya lurus. Hidupnya lurus. Jadi kalau orang pengen hidupnya mendapatkan hidayah dan lurus, pegang itu agama Allah. Pegang erat-erat. Ikuti apa yang disampaikan, dikatakan oleh Allah, dan jauhi semua larangannya. Gak usah neko-neko. Ya. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, maka itu tandanya orang yang mendapatkan hidayah. Dan juga di antara tanda-tanda orang mendapatkan hidayah, ciri-cirinya adalah siapa? Mereka yang hidupnya qanaah dan pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, ini orang yang dapat hidayah. Mana dalilnya? Nah, kita buka di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, maaf. Di dalam hadis Nabi, Nabi Muhammad SAW bersabda, riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, putra dari Amr bin As. Ini meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Qad aflaha man hudiya ilal islami wa ruziqal kafaf wa qani'a bih. Nabi mengatakan dalam sabdanya yang mulia, hadis Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, disahkan oleh Syekh Albani. Sungguh beruntunglah, ya, sungguh beruntunglah. Nah, ini kata-kata sudah beruntung, ini sungguh dia akan masuk surga. Siapapun orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkan ajaran Islam. Ingat, yang pertama Nabi mengatakan, sungguh orang yang beruntung, yang masuk surga, yang mendapatkan petunjuk hidayah, bisa menjalankan syariat Islam secara kafah, secara keseluruhan. Yang kedua kata Nabi, mereka yang diberi rezeki cukup oleh Allah dan merasa qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup. Diberi rezeki oleh Allah cukup dan dia merasa cukup.
Artinya bagaimana? Artinya setiap nikmat yang Allah berikan, rezeki yang dititipkan oleh Allah kepadanya, itu digunakan untuk kebaikan. Dan dia tidak pernah menuntut kepada Allah. Dan dia tidak juga pernah mengambil jalan yang tidak pernah dihalalkan oleh Allah. Jadi, dia betul-betul menikmati rezeki yang Allah berikan dan dia tetap sabar atas rezeki yang sudah Allah tetapkan. Memang manusia itu kan rezeki berbeda-beda ya. Ada yang lebih, ada yang cukup, ada yang kurang. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha, kata Allah. Allah betul-betul akan melebihkan, melapangkan rezeki kepada manusia bagi yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki kepada manusia bagi yang dikehendaki. Jadi kalau ada yang rezekinya longgar, lebih kaya raya, itu sudah ketetapan Allah. Ada yang cukup, ada yang mungkin kurang, itu ketetapan Allah. Nah, bagi orang yang mendapatkan hidayah, lebih, kurang, atau cukup, tetap merasa dia bersyukur kepada Allah. Itu orang yang mendapatkan hidayah. Makanya nikmat, hidup itu nikmat. Kalau segala apapun yang sudah Allah tetapkan, yang Allah berikan itu, kalau dinikmati ya, dan digunakan untuk beribadah kepada Allah, disyukuri, kecil besarnya disyukuri, itu insya Allah, maka hatinya oleh Allah dicukupkan. Makanya kadang ada orang yang merasa tidak cukup terus sampai akhirnya apa kata Allah? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka bermewah-mewah. Mereka ingin kaya raya, ingin hidupnya sukses di dunia, tapi lupa untuk mensyukuri nikmat Allah, dia lupa untuk ibadah kepada Allah, ujung-ujungnya akhirnya masuk ke liang lahat. Masuknya ke kuburan. Ya kalau sudah orang masuk kuburan ini, bisa nggak dia kembali lagi ke dunia? Menyesal. Ya nggak bisa. Menyesal apapun tidak diterima sama Allah. Makanya penyesalan di akhir itu. Ya, jadi akhir kehidupan yang buruk. Hati-hati para jamaah Bapak Ibu, banyak orang yang hari ini bermegah-megah. Mereka yang memamerkan kekayaannya, memamerkan hartanya, memamerkan apapun yang dimilikinya, jabatan, kemudian kekuasaannya, atau memamerkan semua yang dimiliki di dunia. Tapi nanti ujung-ujungnya juga masuk kuburan. Masuk kuburan. Ya, kalau sudah masuk kuburan, ya sudah. Tinggal nanti mempertanggungjawabkan amal. Ya, bisa nggak nanti sukses di alam kubur? Kalau dia nggak sukses di alam kubur, di akhirat sukses nggak? Iya nggak sukses. Makanya hati-hati. Kalau orang itu sudah kena siksaan di alam kubur, maka kata Utsman bin Affan, apalagi nanti di akhirat lebih berat lagi siksaannya. Semoga kita yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin dijauhkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Meskipun ada keutamaan di antara surat yang mani min azabil kubur, penghalang dari siksa kubur. Surat apa? Surat Al-Mulk, ya. Surat Al-Mulk, surat yang ke-67, ya. Tolong dibaca, dipahami, syukur-syukur dihafalkan. Kenapa? Para ulama mengatakan surah Al-Mulk, surat kerajaan, surat kekuasaan Allah, hari kerajaan Mulk gitu ya. Itu bahwa memiliki keutamaan, kata Nabi, di dalam Al-Qur'an, inna fil Qur'ani salasina ayatan syufi'at li sahibihi. Di dalam Al-Qur'an ada 30 ayat yang dimana apabila ini dibaca, dihafalkan dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dipahami, maka akan bisa memberikan syafaat, bahkan bisa menjadi penghalang dari siksa kubur. Ini di antara keutamaan ya, fadilah ya, di antara surat di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya setiap surat pasti nanti ada keutamaan-keutamaan yang lainnya.
Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, ini waktu kita untuk belajar ngaji. Insya Allah sudah cukup. Insya Allah kalau ada waktu, Allah takdirkan kita bisa berkumpul dan bertemu kembali. Dan tetap terus kita belajar dan tetap kita istiqomah sampai Allah mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kelebihan, ya, kekurangan dari setan, dari nafsu saya pribadi, kalau ada kelebihan dari Allah yang memberikan petunjuk kepada pribadi saya, ya, mudah-mudahan tetap kita terima kebenaran itu, ya, jangan sampai kita ragu-ragu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.